Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Hari ini sobat, kita kedapatan motor, yaitu jenis motornya Vino ya, motor Vino. Keluhan ownernya ini abaikan mata saya sobat ya. Ya maklum, tukang las ya. Kemarin ada sedikit masalah. Keluhan ownernya, motor ini kalau di bawah jalan itu sering mati tiba-tiba. Jalan sedikit mati lagi, jalan sedikit mati lagi. Jadi ingat, syarat motor hidup itu ada 3 sobat. Yang pertama komprehensi, yang kedua BBM, pengapian ya. Ada 3. Syarat motor hidup ada 3, komprehensi, BBM, pengapian. Jadi ketika ada yang hilang salah satunya atau ada yang bermasalah salah satunya, maka motor itu nggak bakalan normal atau sama sekali nggak bisa hidup. Ingat, komprehensi, BBM, pengapian ya. Komprehensi, BBM, pengapian, komprehensi, BBM, pengapian, selalu diulang-ulang sobat ya. Oke, jadi simak videonya baik-baik sobat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Mudah-mudahan bisa membantu sobat YouTube sekalian ya, apalagi untuk pemula. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama seperti biasa, kita cek dulu di bagian BBM-nya karena ini injeksi ya, BBM. Oke, kita langsung saja kita cek. Pantas saja ya. Bagian ECU-nya itu sudah ini sudah hancur ya. Jadi coba saya ini dulu. Kita coba ini ya. Coba sambungin dulu ya. Saya coba sambung dulu. Saya coba sambung dulu. Saya nggak menggunakan tes kumpul dulu sobat ya. Kita buka dulu. Kita coba hidupkan motornya, terus kita goyang-goyang ya. Sabar. Oke. Dah, selesai juga ya. Sabar ya, saya ini dulu, saya kurang connect ini. Ini nggak bisa sobat, harus kita ganti ya full pumpnya, karena di tempat saya itu nggak ada dijual, cuman ECU-nya walaupun ini ada, cuman sudah rembes ya. Saya bongkar dulu biar jelas ya. Ini sobat ya. Ini sobat. Walaupun ada sobat, cuman ini sudah rembes keluar ya. Jadi nggak ada jalan lain, kita harus ganti full pumpnya ya. Kita harus ganti full pumpnya. Oke. Jadi saya akan telepon ownernya dulu, biar
kita enak mengerjakannya ya. Oke. Sekarang ICU-nya sudah saya ganti. Ini ICU yang yang bawaan tadi ya. Saya sempat bilang bahwa di daerah saya itu nggak ada dijual, cuman IC-nya ya. Cuman kemarin saya telepon ownernya bahwa dia punya teman punya stok yang seperti ini. Jadi saya suruh bawa datang ke bengkel, alhamdulillah ada ya. Jadi saya pasang dulu. Cuman yang jadi permasalahan, menurut ownernya ini yang informasi paling penting, bahwa motor ini sering kali terjadi di kasus full pump atau ICU-nya ini ya yang bermasalah. Tugas kita sekarang adalah mencari kesalahan dalam motor ini, apa permasalahan dalam motor ini, kenapa bisa terjadi ya, dan sudah sering keluar masuk bengkel. Dalam artian berarti kita harus sedikit lebih meningkatkan cara kerja sebelumnya, cara kerja dengan daripada bengkel sebelumnya ya. Karena kalau tidak kita tingkatkan walaupun sedikit, akan terjadi hal yang sama lagi. Jadi menurut ownernya ini habis 7 jutaan katanya dengan penggantian full pump terus menerus ya. Jadi kita akan cari permasalahannya. Oke, saya pasang dulu, lalu kita hidupkan motornya apakah masih mati atau tidak. Kemudian kita akan cari permasalahan apa yang terjadi pada motor ini sehingga boros full pump atau boros IC ya. Oke, saya pasang dulu ya. Oke, semuanya sudah terpasang. Tinggal kita hidupkan dulu motornya. Kunci kontak saya on. Hidup ya. Cuman kasus motor ini ketika dibawa jalan itu mati tiba-tiba ya. Jadi mungkin sekitar 500 meter mati lagi. Jadi kita tunggu dulu. Sebentar kita tes. Sekarang permasalahannya kenapa motor ini boros full pump atau boros IC. Di sini bisa kita lihat sobat. Di sini ya. Di motor ini kayaknya ada yang tidak standar, maksudnya tidak normal ya. Ketika kunci kontak kita on, ini lampu langsung nyala sobat. Ini ya, lampu ini langsung nyala. Seperti yang kita ketahui di motor Vino, apalagi dia tidak menggunakan lampu LED atau LED. Di motor Vino itu lampunya menggunakan arus AC atau dari mesin ya, arus AC. Sedangkan kita lihat di sini, kunci kontak di on, lampunya langsung hidup ya atau nyala. Ini menandakan bahwa dia alirannya ini dia dari arus DC atau arus 12 volt. Terus hubungannya dengan full pump. Kenapa cepat habis atau cepat rusak ya? Sekarang saya jelaskan dulu. Di sini saya ada buku ya. Sekarang saya jelaskan dulu. Ini cuma contoh ya, semisal ya. Semisal. Karena kita saya jelaskan secara logikanya. Di sini ada baterai ya. Terus ECU. Bisa dipahami ya? Ini sorry kurang jelas ya. Di sini ada baterai. Terus ECU, terus lampu.
lampu, terus full pump. Full pump ya. Sekarang kenapa saya katakan efek dari lampu, penyebab dari lampu ini harusnya dia menggunakan arus AC ya, atau dari mesin ya, harusnya dia menggunakan arus AC. Tapi seperti yang kita lihat di sini, begitu kunci kontak kita on, lampu ini nyala ya. Berarti dia menggunakan arus DC dari 12 volt. Sedangkan ECU ini dia juga menggunakan arus DC atau 12 volt. Jadi seperti ini. Kita ringkas saja. Motor standarnya atau masih bawaannya, semisal ya, ini semisal ECU ini membutuhkan aliran misalnya 80 ya, 80. Misal ya, semisal ya, 80. Terus full pump ini karena ini 80, dia membutuhkan 60 semisal ya. Ini kan dari ECU dia ke full pump ya. Full pump ini diperintahkan oleh ECU. Jadi semisal 60, dia butuh 60. Nah, sedangkan yang kita lihat tadi ada gangguan juga dari si lampu ini. Jadi otomatis tekanan listrik atau tekanan aliran dari sini, dari baterai ke ECU itu sudah menurun, semisal 70. Ini kan sudah sudah kurang dari standar ya, 70. Masuk ke ECU berkurang lagi di sini 50. Jadi makna dari tujuan dari saya menggambarkan ini bahwa full pump ini sedikit terganggu ya. Diakibatkan alirannya ini tekanan listriknya atau tegangan listriknya ini kurang maksimal. Jadi itulah yang menyebabkan full pump ini boros atau cepat rusak. Logikanya itu di listrik ya, di PLN. Semisal tegangan listriknya itu rendah, otomatis kabel itu akan panas ya. Kabel itu akan panas. Jadi bisa dipahami sobat ya, seperti itu. Jadi langkah yang harus kita lakukan, kita kembalikan ke yang standar kembali ya. Karena saya nggak tahu juga kenapa bisa dirubah menjadi arus DC lampunya. Sedangkan bawaan Pino ini dia menggunakan arus AC lampunya ya. Oke, saya akan bongkar dulu dan kita akan cari jalurnya. Kita akan rubah menjadi arus AC kembali seperti bawaan dari pabrikan. Oke. Ini kabelnya sudah saya bongkar. Saya bongkar semua. Dan saya menemukan ada kejanggalan sobat di sini. Ya, sabar. Saya perjelas dulu. Di sini saya menemukan kejanggalan. Ini kan kabel lampu warna kuning, ini kabel lampu. Dia disambungin ke warna coklat atau ke output kunci kontak. Jadi makanya motor ini begitu kunci kontak di on, lampunya langsung nyala. Coba kita lihat dulu ya. Ini saya coba kunci kontak saya on. Ini lampunya ya. Saya ini dulu. Kunci kontak saya on. Sabar, kunci kontak saya on ini. Nah itu lampunya langsung nyala. Coba saya ini dulu, saya pindahin dulu ya. Dan di sini bisa kita lihat ini di soket ini, di soket kiprok ini ya. Harusnya di sini ada 4 kabel. Harusnya di sini ada 4 kabel. Tapi ini cuma 3. Jadi saya coba dulu sambungin ke sini ya. Saya jumper ya, sini. Yang kuning ini saya coba pindahin kembali ke sini. Kita coba ya, sini. Kita pasang dulu. Sekarang saya ini dulu. Kunci kontak saya on lagi.
dan lampunya nggak nyala. Coba kita hidupkan motornya. Nah, sekarang lampunya baru nyala sobat. Ini ketika mesin hidup lampu baru nyala, beda dengan yang tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi tugas kita sekarang adalah mengganti soket ini atau kita buatkan satu kabel keluar dari jalur lampu ini. Jadi seperti itu. Jadi injeksi itu aliran listriknya nggak boleh terganggu sobat ya. Jadi seperti itu, dicek apa masalah motor ini, apa masalah kasus motor ini, karena kita harus sedikit lebih meningkatkan ketimbang mekanik sebelumnya ya. Jadi bukan salah, cuman kita nambahin sedikit cara kerja kita. Jadi mungkin sekian dulu dari kami. Salam dari Wahidin Motor.